sini saya akan melanjutkan review buku dari ilmu pendidikan sosial. Baik, langsung saja. Yang pertama dari bab 6. Bab 6 ini menjelaskan individu, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama ada individu. Setiap manusia lahir ke dunia dengan membawa potensi diri masing-masing yang dapat dikembangkan kemudian hari melalui proses belajar atau pendidikan. Manusia lahir sebagai makhluk individu memiliki perbedaan yang khas dengan manusia lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Qur yang mengatakan bahwa individu berasal dari kata individu yang berarti tak dapat dibagi-bagi. Maksudnya bahwa manusia merupakan satu kesatuan jiwa dan raga yang tak dapat dipisah satu sama lain. Yang kedua ada keluarga. Keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Abu Ahmad di tahun 1991 mengatakan keluarga dapat pula diartikan sebagai satuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang ditandai adanya kerjasama ekonomi. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan berpendapat bahwa keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh suatu turunan lalu mengerti dan merasa sebagai suatu hubungan yang hakiki, esensial, enak, dan berkehendak bersama-sama memperteguh hubungan itu untuk memuliakan masing-masing anggotanya. Yang selanjutnya ada masyarakat. Kata masyarakat merupakan terjemahan dari kata community atau komunitas. Secara definitif dapat didefinisikan sebagai kelompok manusia atau individu yang terdiri dari sejumlah keluarga yang bertempat tinggal di suatu tempat atau wilayah tertentu, baik di desa maupun di kota, yang telah terjadi interaksi sosial antar anggotanya atau adanya hubungan sosial yang memiliki norma dan nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh suatu anggotanya dan memiliki tujuan tertentu pula. Sedangkan Selo Sumarjan tahun 1962 mengemukakan bahwa masyarakat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan tertentu. Itu mungkin hasil review saya dari bab 6. Yang selanjutnya ke bab 7, yang dimana bab 7 ini menjelaskan kemajemukan agama, ras, dan etnik. Yang pertama ada kemajemukan agama, yang dimana keragaman manusia bukan berarti manusia itu bermacam-macam atau berjenis-jenis seperti halnya binatang atau tumbuhan. Manusia sebagai makhluk Tuhan tetaplah berjenis satu. Keragaman manusia yang dimaksud bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu yang memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Yang kedua ada kemajemukan etnik, menyatakan suku bangsa sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup yang memiliki sistem interaksi yang ada karena kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki
sistem kepemimpinan sendiri. Menurut Naral, definisi etnis adalah sejumlah orang atau penduduk yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan. Yang kedua, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya. Yang ketiga, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri. Yang keempat, menentukan kelompoknya yang diterima oleh dan dapat dibedakan dari kelompok lain. Yang selanjutnya ada kemajemukan ras. Kata ras berasal dari bahasa Perancis dan Itali, yaitu raja pertama kali. Istilah ini diperkenalkan François Bernier, antropologi Perancis, untuk mengemukakan gagasan tentang perbedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Setelah itu, orang lalu menetapkan hierarki manusia berdasarkan karakteristik fisik atau biologis. Ciri-ciri yang menjadi identitas dan ras bersifat objektif atau semantik. Di dunia ini dihuni berbagai ras. Pada abad ke-19, para ahli biologi membuat klasifikasi ras atas 3 kelompok, yaitu yang pertama Caucasoid, yang kedua Negroid, yang ketiga Mongoloid. Mungkin itu pembahasan dari bab 7. Yang selanjutnya bab 8, yang dimana bab 8 ini menjelaskan struktur, peranata, dan proses sosial budaya. Yang pertama, struktur sosial. Ini mengacu pada pola hubungan dan interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup kedudukan dan peran individu dalam sistem sosial yang dapat ditentukan oleh faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, kekayaan, dan pekerjaan. Struktur sosial memberikan kerangka kerja untuk interaksi sosial. Yang kedua ada peranata sosial. Ini adalah sistem norma dan aturan yang mengatur perilaku dalam area kehidupan tertentu. Contohnya termasuk keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik. Peranata sosial menyediakan pedoman dan mekanisme untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempertahankan ketertiban sosial. Mereka menyediakan kerangka kerja untuk interaksi yang terstruktur dan terprediksi. Yang selanjutnya, proses sosial budaya. Ini mengacu pada perubahan dan dinamika dalam masyarakat yang dihasilkan dari interaksi individu dan kelompok. Proses ini dapat meliputi asimilasi, akulturasi, difusi, dan konflik. Faktor internal seperti perubahan nilai dan eksternal seperti globalisasi dapat mendorong perubahan sosial budaya. Proses ini membentuk dan mengubah struktur dan peranata sosial dari waktu ke waktu. Jadi dapat disimpulkan dari bab 8 ini bahwa bab 8 ini menjelaskan sebagai masyarakat terstruktur, bagaimana aturan dan norma mengatur perilaku, dan bagaimana perubahan terjadi dalam masyarakat. Ketiga konsep ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Mungkin itu dari bab 8. Yang terakhir yaitu bab 9. Bab 9 ini menjelaskan di mana pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia.
yang dimana ini membahas bagaimana kontak dengan budaya asing telah membentuk dan mengubah budaya Indonesia. Ini bukan hanya tentang adopsi budaya asing secara langsung, tapi juga tentang bagaimana budaya Indonesia beradaptasi, menolak aturan, mengintegrasikan unsur-unsur asing tersebut. Pengaruh budaya asing seringkali mengakibatkan proses asimilasi, di mana budaya asing sepenuhnya diserap dan menggantikan aspek-aspek budaya lokal. Namun lebih sering terjadi akulturasi, yaitu perpaduan dan penyesuaian antara budaya asing dan budaya lokal, menghasilkan bentuk budaya baru yang unik. Contohnya, masuknya agama Islam ke Indonesia telah berakulturasi dengan kepercayaan lokal, menciptakan bentuk Islam yang unik di Indonesia. Indonesia tidak secara pasif menerima suatu pengaruh budaya asing. Masyarakat Indonesia cenderung selektif dalam memilih budaya, mengadopsi unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah ada. Unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal seringkali ditolak atau dimodifikasi agar sesuai dengan konteks budaya Indonesia. Kontak dengan budaya asing dapat membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif dapat berupa kemajuan teknologi, peningkatan ekonomi, dan peluasan wawasan. Namun dampak negatif dapat berupa hilangnya identitas budaya, degradasi nilai-nilai tradisional, dan dominasi budaya asing yang dapat mengancam kelangsungan budaya lokal. Memahami pengaruh budaya luar terhadap Indonesia sangat penting untuk upaya pelestarian budaya. Upaya ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika interaksi budaya, serta strategi untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian identitas budaya nasional. Pendidikan dan kesadaran masyarakat memainkan peran penting dalam proses ini. Jadi kesimpulannya dari bab 9 ini yaitu akan mengeksplorasi kompleksitas interaksi budaya, menunjukkan bagaimana budaya Indonesia telah berubah dan berkembang secara hasil dari kontak dengan budaya asing, serta menekankan pentingnya pelestarian budaya di tengah globalisasi. Mungkin itu review dari bab 9. Mungkin itu saja dari saya yang dapat dijelaskan dari bab 1 sampai bab 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.